budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai dan keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah juga orang tua murid jika terlaksana dengan baik. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada yang pertama, satu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru dalam budaya positif di lingkungan sekolah merujuk pada transformasi cara berpikir, yaitu pendekatan yang digunakan oleh semua pihak di sekolah, guru, siswa, staf, dan orang tua, untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif, mendukung, dan kondusif. Jadi fokus daripada perubahan paradigma baru ini adalah kita berfokus kepada murid atau siswa. Nah, disiplin positif. Makna disiplin cenderung diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan tersebut haruslah diubah. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dalam diri, sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian atau tujuan ataupun menghindari atau rasa tidak nyaman. Jadi disiplin positif ini diharapkan anak-anak itu ketika melakukan sesuatu bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari kita atau ingin menghindari sesuatu dari kita, tapi kesadaran dari dalam dirinya sendiri tentang nilai-nilai. Nah, kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar untuk melakukan perbuatan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta kasih sayang, kebutuhan penguasaan, pengakuan ya, dan kemampuannya, kebutuhan pengakuan dan kemampuan, kebutuhan kebebasan, hak pilihan, dan kebutuhan untuk merasa senang. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ini yang mendasari murid untuk berperilaku. Menurut Diane Bosser, motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang bertanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan hal tersebut? Itu motivasi eksternal. Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga eksternal. Yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Nah, itu motivasi internal. Yang diharapkan dari budaya positif ini, murid memiliki motivasi dari dirinya sendiri, internal, bukan karena dia mau mendapatkan sesuatu dari kita atau mau menghindari sesuatu. Nah, motivasi dibagi jadi 2, eksternal dan internal. Yang tadi yang sudah disampaikan bahwa eksternal itu dia mau mendapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu, ya, menghindari hukuman, kemudian mengharapkan mendapatkan ujian, penghargaan. Kalau internal dari dalam diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan yang dia pegang. Kalau di sekolah kita kayak nilai-nilai Kristiani gitu ya, core value, dia sadar akan core value sehingga dia melakukannya. Nah, itu yang diharapkan oleh budaya positif ini masuk di motivasi internal. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, untuk menciptakan budaya positif itu kita menggunakan pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kesalahan
Ini posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, membuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau atau manajer. Nah, ini kasusnya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai teman, kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan yang lain, untung ada ibu. Nah, itu kita sebagai temannya. Kalau kita sebagai penghukum, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Itu kita menghukum. Terus kalau kita membuat merasa bersalah, berapa kali ibu bicara sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi kita membuat kita merasa bersalah. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu itu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek. Kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Nah, manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan? Nah, kita sebagai guru diharapkan berada di posisi manajer. Ya, meskipun kadang-kadang mungkin kita bisa turun ke sini atau mungkin kalau sudah emosi ke sini atau ke sini begitu ya. Tapi diharapkan masuk ke manajer. Nah, ini ya, guru berdua. Guru berkata, kalau menghukum, menghati, menunjuk-nunjuk, kamu itu, gitu ya. Terus kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Jadi dia mengancam. Itu posisi penghukum. Kalau membuat guru bersalah, dia berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam kepada siswa kita. Misalnya kamu tidak sedang guru, kenapa kamu begini? Nah, itu membuat rasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak guru. Teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan dari bapak ibu ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu berarti kita sudah teman. Memantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang kami lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan. Jadi kita hanya sebenarnya seperti coaching ya. Kita mendampingi dan murid itu yang menemukan solusinya sendiri. Kita hanya memberikan tawaran, tetapi keputusan itu berasal dari diri murid itu sendiri. Nah, itu yang diharapkan kita berada di posisi kontrol manager. Nah, ini ya, kalau di rumah ada 5 juga sama, kerja atau sekolah juga sama. Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, bagaimana caranya supaya kita terus ada di posisi manajer? Kita harus punya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan dari murid-murid yang ada di kelas. Contoh, menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Mirip seperti Grandplus. Cuma kalau Grandplus itu yang buat adalah pihak sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi murid itu juga memiliki kontribusi, itu kesepakatan bersama dengan mereka. Nah, bagaimana membentukkan? Biarlah diabstrak dari peraturan sedikit saja dan mudah diingat. Pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga sekolah itu juga terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi dalam membuat keyakinan kelas itu muridnya terlibat aktif sehingga ketika kita mengingatkan kembali, dia tahu bahwa itu kesepakatan yang dia buat, bukan sekolah yang suruh dia, tapi dia yang membuat bersama dengan guru. Nah, untuk segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, validasi tindakan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Misalnya seperti ini. Misalnya ada siswa kita memukul teman, ya, kita melakukan menstabilkan identitasnya dia. Pada saat murid kita memukul teman, dia pasti merasa dirinya bersalah, gagal. Nah, kita sampaikan, kita tanya dulu, apa yang kamu lakukan? Oh, saya pukul teman. Nah, kita bilang, oh iya, semua orang pasti pernah bersalah. Jadi kita membuat mentalnya yang down itu kembali stabil.
Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ya, kita yakinkan dia bahwa apa yang dilakukan itu salah. Kemudian ingatkan kembali kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar menurutmu kalau kamu bukan teman? Mungkin kalau di kelas kita, oh ya saya tidak loh, keren. Nah, kemudian kita tawarkan solusi. Oh ya, saya Christine, kamu sudah pukul temanmu. Kamu tahu bahwa kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Menurut Christine, apa yang akan Christine lakukan untuk memperbaikinya? Nah, nanti Christine akan jawab, oh saya akan minta maaf misalnya. Jadi bukan kita yang suruh, bukan kita yang bilang, oh sudah pukul teman, cepat. Tidak, tapi kita menyadarkan murid kita tentang nilai-nilai itu dan kemudian dia memperbaiki. Nah, sebenarnya mungkin segitiga restitusi ini teman-teman sudah lakukan di kelas, Bapak Ibu guru sudah lakukan di kelas, tapi mungkin namanya beda ya. Mungkin kalau di sekolah kita namanya apa nih? Konseling apa ya? Nah, sampai di sini sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang mau ditanyakan? Apa itu? Kalau saya cara Google kok, kalau di Google ini punya biologi dan ya, restitusi itu memang memperbaiki kesalahan. Jadi mungkin bisa juga mengganti rugian sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, di dalam restitusi memang ada memperbaiki. Misalnya ibu menabrak kucing gitu ya, kucingnya luka. Nah, mungkin ada harus mengeluarkan biaya untuk pengobatan kucing sebagai restitusi. Jadi kayak memperbaiki kondisi yang rusak. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan coba membuat keyakinan kelas ya. Mari kita judul itu bedanya bedanya peraturan dengan kayak peraturan. Nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. 5 saja ya, tidak usah banyak-banyak. Banyak peraturan. Misalnya Bapak Ibu ini di kelas apa? Kira-kira peraturan kalau guru biasa bilang kita membuat peraturan kelas apa? 1, tidak boleh. Kalau peraturan itu dia negatif, nanti kalau dicoba ke positif. Misalnya tidak boleh sedang main-main ya, tidak bermain saat belajar. Oke, apa lagi Bapak Ibu? tidak memukul teman. Dia tidak memukul teman. Tidak bicara kotor ya. Tidak memberi. Tidak mengejek. Satu lagi. Apa menurut Bapak Ibu? Tidak menyontek. Nah, tadi disampaikan bahwa keyakinan kelas itu ciri-cirinya adalah dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita buat kalau tidak bermain saat belajar. Berarti keyakinan kelasnya apa? Belajar dengan sendok. Nah, terus kalau tidak memukul teman, mengasihi teman. Tidak bicara kotor, bicara yang sopan, bicara dengan sopan ya. Nomor 4 tidak mengejek, sama ya seperti nomor 2 ini mengasihi teman. Tidak menyontek. Mengerjakan tugas yang
Jujur ya. Jujur dalam mengerjakan tugas atau belajar. Seperti ini Bapak Ibu, mungkin nanti waktu kita semester baru memang kita sudah ada gerak lulus, tapi mungkin bagusnya kita juga mengajak mereka untuk membuat keyakinan kelas yang kita tempel di kelas kita. Terus mungkin bisa saja kreativitasnya Bapak Ibu suruh tanda tangan kah, bagaimana supaya nanti ketika ada siswa yang melanggar kita ingatkan lagi. Masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita sudah buat bersama? Seperti itu ya. Apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya minta refleksi gitu ya. Mungkin satu dua orang boleh di depan berefleksi kira-kira dari materi yang kita sampaikan apa yang Bapak Ibu dapatkan. Bunda dan Bu Silma. Rupanya masih ada beberapa hal yang belum baik seperti itu. Maksudnya masih perlu banyak bimbingan dan pengarahan dan juga belajar banyak hal begitu dalam mendidik anak-anak, khususnya ketika anak-anak itu misalkan melakukan sebuah kesalahan gitu. Yang saya lakukan selama ini masih banyak di keadaan yang membuat rasa bersalah gitu. Jadi ceramah anak dan rupanya itu masih di sisi negatifnya Bu ya, dan membuat anak itu rusak identitasnya seperti itu. Nah setelah belajar ini rupanya yang baik itu adalah yang bagian apa manajer tadi ya, lebih mendalami masuk ke yang memperbaiki kesalahan anak tersebut dan menjudge dia apalagi sampai menghukum seperti itu. Tapi tidak bisa dipungkiri kadang sebagai manusia kita kehilangan kesabaran dan akhirnya ya kata-kata yang nggak harus ya keluar atau menghukum bertindak keras dan sebagainya. Itu sih. Ini Pertama, menyampaikan refleksi, saya pancing ya kalau ada. Jadi saya waktu belajar yang mau menyampaikan refleksi, saya pancing ya kalau ada. Jadi saya waktu belajar dilema kan, nah sekolah kita seperti itu. Terus saya begini, Pak mohon maaf ya saya mau tanya, tapi saya juga takut tanya begitu ya. Tapi bapaknya sampaikan ya pelan-pelan. Kalau semuanya misalnya sudah sama-sama belajar
kita. Nggak apa-apa, semua orang pernah salah. Kita stabilkan identitas kita. Nggak apa-apa, semua orang pernah salah. Kemudian kita berusaha lagi untuk menjadi lebih baik. Itu saja. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi sebelum kita tutup, Ibu Tani yang malu-malu, Bu Sirma, Bu Christine, silakan kalau sama kita nggak apa-apa. Bu Lia, silakan Bu Lia. Oh, kelas 2, kelas 3 Jo yang senior dari kita. Bu Moni yang sedang berangkat, silakan mungkin jemput. Pak Moni, maksudnya yang gue terapkan sama Faharo. Oh iya, ini kita bisa berbagi juga ya. Oh, di posisi yang mana sebenarnya di dalam kelas? Ini ada berapa nih? Kalau yang dari tadi Bu Nia sampaikan hampir sama sih dengan Bu Irin tadi, karena di dalam kelas mungkin secara tidak sadar ya kita sebenarnya pengennya di posisi manajer, tapi kadang kalau sudah spontan, sudah emosi, apalagi kalau mungkin lagi jam-jam panas, anak-anak sudah baik, bukan hanya satu yang melanggar peraturan dalam kelas, kadang kita sudah spontan menempatkan diri kita mungkin sebagai penghukum dan lain sebagainya. Tapi dari sini saya belajar bahwa karena kita sebagai seorang guru, kita harus bisa mengontrol diri kita harus bisa mengontrol emosinya kita juga, kita harus bisa mengontrol hatinya kita juga. Jadi mau bagaimanapun keadaan kelasnya kita harus tetap bisa menempatkan dirinya kita sebagai seorang manajer yang seperti yang tadi sudah Bu Nia sampaikan. Jadi semoga dari setelah selesai Bu Nia sampaikan ini, semester depan ketika kita bertemu anak-anak lagi, kita semua bisa menempatkan diri kita di tempat yang seharusnya, di tempat yang benar. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin cukup sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya keingat sesuatu mau bertanya boleh japri di nomornya Bu Christine ya. Nah, sekalian Bapak Ibu, saya mohon izin untuk nanti akan dimasukkan di YouTube. Jadi di media sosial ya. Kalau tanya dari lain ya, subscribe. Sama itu baik. Jadi baik. karena ini sebagai tugas bahwa memang betul-betul melakukan berbagi praktik baik di sekolah. Nah, harapan saya ke depan nanti sebentar ada lagi Bapak Ibu guru bergerak, calon guru bergerak ya. Nanti Bapak Ibu ikut, materinya bagus, bisa memperbaiki kualitas kita sebagai guru, baik itu dalam hal skill, pemikiran, filosofi pendidikannya juga kita dapat. Memang guru memang kita harus terus-menerus belajar supaya kita bisa ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai siswa kita sudah ada di Mall, kita masih di dalam gitu. Ya. Demikian kiranya boleh menginspirasi Bapak Ibu dan bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Kalau masih lapar bisa ke Soyami, bisa ke warung bakso, nanti catat aja ke Soyami. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih Bapak guru sudah menyediakan waktu untuk bergabung di room ini. Kita akan belajar bersama-sama budaya positif di sekolah melalui kesepakatan dan keyakinan kelas. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Nah, salah satu cara untuk menciptakan tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, aman, dan menyenangkan adalah dengan menerapkan budaya positif
di mana nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah berpihak pada murid. Fokus perubahan ini adalah membangun iklim sekolah yang positif, di mana setiap individu merasa dihargai, didukung, dan termotivasi untuk mencapai potensi yang maksimal. Nah, bagian yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah Suaranya hilang. Bu Nia itu lagi nangis. Aduh. Nah itu dia, udah mulai. Nah, saat kita masuk disiplin positif, kita akan belajar juga tentang kebutuhan dasar manusia. Di depan Bapak Ibu sudah ada 3 ya, kebutuhan dasar manusia Kita ini internal yang ada dalam diri murid. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan perilaku pada murid. Jadi, untuk membuat murid itu bisa mengalami perubahan yang positif, kita menggunakan pendekatan restitusi. Apa itu pendekatan restitusi? Pendekatan restitusi Aduh, kasihan. tadi saya sudah bacakan. Lanjut. Yang ada 5 posisi kontrol. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru ya. Kita sebagai guru, kadang kita berada di 5 posisi kontrol. HP-nya Bu Nia yang lagi hang, kasihan. iya. Ada di posisi manajer ya, yang menolong murid untuk bisa mengetahui di mana letak kesalahannya dan mencari solusinya. Nah, kita lanjut. Dalam mewujudkan disiplin positif, kita juga bisa melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, bukan yang ini, Bu. Lanjut. Sebelumnya. Oke, nggak apa-apa sudah ya ditampilkan itu. Nah, kelas. Jadi, keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu berasal dari kita guru. Guru yang membuat aturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah, itu keyakinan kelas itu yang mendukung terjadinya budaya positif dalam kelas ya, dengan pendekatan restitusi tadi. Nah, seperti apa contohnya? Misalnya contoh di kelas. Misalnya ya, ada contoh kasus. Santi ini, kita bisa melihat bahwa Bu Santi menggunakan restitusi ya. Tadi contoh kasusnya, Bu Santi tidak masuk karena sakit. Digantikan oleh guru pengganti, Bu Erni, guru baru. Nah, siswanya, Vivi dan Natali, mereka tidak mau mendengarkan. Mereka bermain sendiri, tidak menghargai. Meskipun sudah ditegur dengan sopan. Nah, kemudian Bu Erni menyampaikan kepada Bu Santi. Lalu yang dilakukan Bu Santi adalah memanggil mereka berdua. Nah, kita akan lihat apakah yang dilakukan oleh Bu Santi itu sudah sesuai dengan restitusi atau belum ya. Yang dia tidak langsung menuduh Nali dan Vivi, tapi dia bertanya, ya, dia bertanya kepada Nali dan Vivi. Memberikan kesempatan untuk mereka memperbaiki diri. Artinya Bu Santi
menstabilkan identitasnya Vivi dan Natali bahwa semua orang itu pernah bersalah, tetapi melalui kesalahan itu mereka akan ditolong untuk melakukan perbaikan. Di mana letak kesalahan mereka. Jadi divalidasi kesalahannya. Mereka yang menemukan sendiri kesalahan mereka apa. Kemudian yang mereka tahu kesalahan mereka, mereka diminta untuk melihat kembali keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang mereka sudah sepakati. Kemudian mereka membuat perubahan ke arah yang positif. Nah, di sini Bu Santi berperan sebagai manajer. Ya, dia menolong muridnya untuk memperbaiki kesalahannya dan juga menemukan di mana letak kesalahannya. Nah, demikian Bapak Ibu, contoh budaya positif yang diharapkan boleh diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas Bapak Ibu masing-masing. Mungkin selama ini Bapak Ibu sudah menerapkannya, tetapi mungkin istilahnya berbeda. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya atau memberikan refleksi, dipersilakan. Dari saya ya. Udah, Madang. Ya, gimana sikap kita sebagai seorang guru untuk tetap menerapkan budaya positif ini. Misalnya di dalam keyakinan kelas, kita kan sudah membuat keyakinan kelas, tetapi di dalam proses penerapannya ada siswa yang tidak menjalankan. Nah, apa sikap kita sebagai guru untuk mengingatkan lagi anak yang tidak bisa mematuhi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di awal? Dam, typing. Katanya Bu itu apa? Volumenya rusak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dama. Bu Dama ada pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru untuk mempertahankan budaya positif dalam kelas? Yang pertama, kita harus kembali kepada visi kita sebagai seorang guru. Kita ingat kembali visi kita menginginkan murid seperti apa di masa depan. Nah, ketika kita ingat kembali visi kita, maka kita akan tertolong untuk terus konsisten melakukan budaya positif di dalam kelas. Saat kita menghadapi murid, kita akan berusaha untuk berada di posisi kontrol manajer ya. Kita tahu bersama bahwa kita sebagai guru juga manusia, mungkin kadangkala kita menjadi posisi penghukum atau pembuat merasa bersalah murid kita. Tetapi dengan kita mengingat kembali visi kita sebagai seorang guru, impian kita murid di masa depan, itu akan menolong kita untuk konsisten pada posisi manajer, kembali ke posisi manajer yang tidak menghakimi murid, tidak membuat mereka tertuduh, membuat mental mereka down, tetapi kita sebagai seorang manajer yang mengarahkan mereka tetap memberikan validasi tentang identitas mereka bahwa semua orang yang bersalah itu bisa menjadi lebih baik seperti itu. Bagaimana Bu Dama? Apakah menjawab? Terima kasih Bu Dama. Mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu Guru ada yang mau memberikan refleksi setelah Bapak Ibu mendengarkan pemaparan tentang budaya positif, seperti apa yang Bapak Ibu rasakan atau mungkin Bapak Ibu mau berbagi, dipersilakan.
Baik, Bu Hulda, terima kasih. Baik, bagaimana Bu Hulda? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Bu Evita, ada yang mau disampaikan? Bu Ana, Bu Yulita? Baik, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam hari ini tentang budaya positif yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Terima kasih juga Bapak Ibu sudah hadir di room ini. Selamat malam. Malam.